Halo teman-teman, kembali lagi bersama di channel YouTube Calon Medis. Di video kali ini saya akan review ya tentang salah satu alat yang katanya nih bisa untuk mendeteksi COVID-19 yang saat ini lagi gembar-gembarnya ya. Kita tahu sendiri COVID-19 gimana menghancurkan semuanya lah ya. Bener nggak sih alat ini bisa mendeteksi? Nah, simak baik-baik ya dan tonton sampai akhir agar kita tidak ada miskomunikasi atau misinformasi. Oke, selamat menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel YouTube Calon Medis dapat tetap memberikan informasi yang bermanfaat. Subscribe itu gratis loh bro. Semoga bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang apa sih itu oximeter dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, oximeter sendiri atau yang kita sebut dengan pulse oximeter adalah alat pendeteksi saturasi oksigen dan denyut nadi biasanya ya yang dideteksi dalam monitor di oximeter pulse. Nah, apakah bisa oximeter pulse ini bisa mendeteksi COVID-19? Jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak bisa untuk mendeteksi COVID-19. Hanya dapat mendeteksi gejalanya saja ya, seperti tadi saturasi oksigen dalam darah. Nah, kemudian ya teman-teman, untuk mendeteksi COVID-19 yang saat ini kita merajalela, itu adalah salah satunya adalah dengan swab. Swab apa? Yang saat ini itu ada dua swab ya, yang kita ketahui swab PCR dan swab antigen. Namun saat ini yang masih akurat adalah PCR ya. Sampai partikel terkecil pun dia dapat mendeteksi virus-virus yang masih ada. Bahkan ada 7 hari, 3 hari, sampai 14 hari, sampai 1 bulan itu masih dideteksi virus-virus terkecil itu masih ada atau tidak di dalam tubuh. Gejala COVID-19 adalah happy hypoxia. Nah, apa sih happy hypoxia itu yang saat ini sedang gempar-gemparnya di berita, di sosial media, dan dimanapun happy hypoxia. Nah, happy hypoxia adalah kondisi di mana pasien mengalami tampak normal nih, tampak normal, tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala demam, akan tetapi saturasi oksigen di dalam darah itu mengalami penurunan. Penurunannya pertama dari sekian sampai turun sehingga itu akan memerlukan alat bantu oksigen, alat bantu nafas. Lalu bagaimana ketika pasien mengalami happy hypoxia? Tidak ditangani. Nah, kalau nggak ditangani, pastinya ya akan mengalami kondisi memperparah pasien tersebut. Dengan kata lain akan mengalami kematian ya. Nah, bagaimana jika saturasi oksigen itu di bawah 95%? Nah, kita bahas dulu normalnya itu sebenarnya berapa sih di dalam tubuh manusia. Nah, biasanya kita kategorikan yang sangat-sangat normal itu 98 sampai 100%. Akan tetapi ketika kita melihat kondisi-kondisi tertentu bisa sampai 95 sampai 100%, masih kita jadikan tolak ukur itu normal lah 95 sampai 100%, karena kan tubuh manusia itu bisa kadar oksigen itu bisa naik turun. Tapi 95 sampai 100% masih dikatakan normal lah. Bagaimana sih cara kerja dari pulse oximeter? Nah, cara kerjanya cukup simpel, cukup sederhana ya, bisa dikatakan seperti itu. Hanya dengan memanfaatkan sinar infrared dalam alat tersebut, sehingga alat tersebut cahaya tersebut itu bisa memancarkan sampai menembus pada jaringan tubuh manusia. Dan kemudian ada semacam detektor cahaya yang berada pada alat tersebut, yang pada bagian bawah alat tersebut, sehingga dapat mendeteksi saturasi oksigen. Nah, apakah semua jari ini hasilnya sama untuk pemeriksaan pulse oximeter? Dan apakah bisa? Nah, kalau bisa dikatakan bisa, ya selama ini sih bisa aja, bisa dikatakan bisa. Semua jari itu bisa mendeteksi. Ada salah satu dari jurnal yang mengatakan, penelitian yang mengatakan bahwa kanan kiri itu sudah diteliti oleh beliau gitu. Dan ternyata yang paling akurat adalah jempol atau ibu jari dan jari tengah yang bagian kanan, sehingga itu akan deteksi lebih akurat lagi. Nah, untuk jurnalnya saya kasih di bawah inilah. Ini ada abis ini kita tampilkan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita review tentang finger pulse oximeter
yang harga di bawah 150. Nah, akurat atau enggak sih? Sama atau enggak yang ada di rumah sakit untuk pasien-pasien COVID itu sama atau enggak? Nah, kita cek dan nanti kita bandingkan dengan alat yang di rumah sakit. Oke. Ini kita buka dulu. Nah, untuk alatnya ini mereknya tuh LK88. Bisa dicari di toko online ya, banyak ya. Hanya saja jangan sampai tertipu. Ada beberapa toko online yang menyediakan ini di bawah 100.000 dengan harga anjlok. Nah, kita waspadai itu, bisa kurang akurat, bisa rusak ataukah apalah. Jangan sampai kita tertipu ya dengan harga murah. Tapi ini ya cukup signifikan sih. Bagus menurut saya. Coba kita bandingkan. Oke, di dalamnya ada namanya buku panduan ya. Buku panduannya juga sudah ada. Lalu di dalamnya alat, tali. Hanya ini. Tidak ada yang lain. Untuk baterainya kita harus siapkan terlebih dahulu. Baterainya itu menggunakan baterai ukuran A3. Ya, sudah saya siapkan. Ini dibuka bagian belakang. Lalu kita masukkan baterainya. A few moments later. Oke. Ini untuk cara penggunaannya ya. Penggunaannya cukup simpel. Di sini ada layarnya ya. Di sini layar, di sini tombol. Betul. Ya. Ini bagian belakangnya. Nah, nanti kita penggunaannya seperti ini. Tinggal diklik. Oke. Ini kita pencet. Ya. Ini ada tulisan finger out. Betul? Ya, belum ya. Artinya pastikan baterainya penuh. Baterainya jangan sampai habis karena kan mempengaruhi hasil juga. Kalau hasilnya juga enggak, ini finger out berarti kita belum ada. Nah, ini ada infrarednya. Kalau finger out berarti belum ada apa namanya, jarinya. Oke, ini infrarednya ya, kelihatan. Oke, kita coba ya, kita masukkan. Coba kita lihat, sudah ada hasil ya. Kita tunggu sekitar berapa detik. Sudah. Nah, hasilnya normal 98% ya. Oke, kita coba untuk jari yang lain. Apakah bisa? Yang katanya jempol. Oh iya, jempol kanan ya. Oke, untuk ini bisa dilihat sebentar. Nah, bisa dilihat ya, jempol kanan jadi tengah. Oke guys. Oke, untuk jempol apakah sama hasilnya? Jempol, ibu jarinya, sudah ada ya. Oke, hasilnya pun sama. Berarti otomatis kita penggunaannya seefektif mungkin itu kita bisa semua jari. Hanya saja memang di beberapa penelitian sudah mengungkapkan bahwa kanan ya, yang tadi kita jelaskan bahwa ibu jari dan jari tengah gitu. Tapi hanya saja kita bisa, kita buktikan beberapa kali bahwa kita juga bisa 10 jari ini kita bisa lakukan. Ada hal yang perlu kita perhatikan ketika memakai alat oximeter ini. Yang pertama adalah jangan sampai kita ada cat kuku. Yang kedua, ketika jari-jari kita itu dingin, itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena biasanya terdeteknya apabila jari tangan kita itu hangat. Ya kondisi normal lah ya, setiap orang itu kondisi normal itu hangat. Begitu. Yang kedua, ini nih harus saya jelaskan.
ada beberapa item yang di sini. Nah, ini 98 ini adalah saturasi oksigen. 83 ini nadi. Ya. Biasanya ini 83 kali per menit, 86 kali per menit. Karena biasanya normalnya memang kurang dari 100 kali per menit ya. Karena kan kondisi-kondisi kita normal seperti ini ya, sekitar 60 sampai 100 itu masih dalam jangka normal. 70 sampai 100 itu masih normal ya. Begitu. Bisa dilihat lagi. Ya, betul. Sudah. Kalau setelah ini, setelah digunakan ya sudah, kita selesai. Begitu. Oke. Tadi penjelasan dari saya terkait dengan oximeter, harga di bawah 99.000 ya. Ini saya beli itu harganya ya cukup murah lah. Itu sangat-sangat murah. Nah, ini bisa kalian dapatkan dimanapun, dan ini bisa dibawa dimanapun. Itu sangat-sangat bermanfaat lah, apalagi bagi keluarga kalian. Oke. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang banyak. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Tunggu video selanjutnya.